Waktu itu tidak akan pernah kembali. Gunakan waktu sebaik mungkin. Karena apa? Hidup ini berputar seperti roda kehidupan. Namanya cokro panggilingan. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Pada saat kita di atas, gunakan waktu di atas ini, kesempatan ini untuk digunakan sebaik-baiknya. Pada saat kita turun, kita tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Karena apa? Kita sudah punya kuda-kuda. Kita akan bangkit lagi. Nah, proses perjalanan waktu manusia itu setiap 8 tahun sekali. Jadi 8 tahun itu di atas, terus turun 8 tahun lagi, 8 tahun lagi. Makanya pada saat kita naik ke atas, banyak-banyak bersyukur, berbuat sebaik mungkin. Apa yang kita miliki ini adalah juga milik orang lain. Berikanlah sebagian yang kita miliki ini pada orang lain. Prinsipnya, sapa sing weweh bakal oleh. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Barang siapa yang memberikan sebagai rezeki kita kepada orang lain, akan diganti berlipat kali ganda oleh Tuhan. Itu pasti. Yang kedua, cedhak karo Gusti. Barang siapa dekat dengan Tuhan, sinedya ana cinipta dadi. Sinedya ana niku apa sing dikarepno mesti terjadi bakal. Apa sing dicita-citakan, apa sing dituju bakal dikabul. Itu pasti ya di Indonesia. Makanya bunga terakhir itu muncul tengah mekar. Kalau sudah mekar bunga terakhir itu berbentuk lingkaran. Makanya warga Terakhir itu nek landep ya landep kan. Pokoknya gelem sinau. Sapa sing wani gelem rekoso, sing digoleki rekosone bakal ketemu penake. Nek digoleki penake bakal ketemu rekosone. Maksudnya nih, barang siapa mau berjuang, masa mudanya dia mau berjuang. Hari tuanya bener. Nek jek nomo iku manja, karepe ditular karo mendem-mendeman mabung. Tuwane tuwa tuwas. Kan ya ta? Nggih. Mangkane masa muda mumpung sik enom awake dhewe wani laku. Kurang-kurangi lah wani tirakat. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak pendekatan diri pada Tuhan. Nah, hidup ada yang hidupi. Kan gitu? Nggih. Kita tidak bisa hidup dengan sendirinya, muncul morong-morong meletek ke waktu, gak ada bisa. Kan gitu. Kita itu banyak pada dari Tuhan, lantaran kepada orang tua. Wong tua loro itu ibarat Gusti Allah. Kayak enek anak lahir meletek ke waktu. Orang tua, baktinya anak kepada orang tua ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan pada orang kepada kita. Contohnya kan, ibu mengandung 9 bulan 10 hari, setelah itu melahirkan. Apakah pernah kita merasakan apa yang dirasakan pada saat orang tua mengandung kita? Anda pernah? Masa ibu ini disukani griya api, dikai urip menak. Tidak sebanding. Ibu pernah dipipisi, pernah diisi, dicewok-nyewok, kadang udan-udan golek obat nang gone bidan, payungan godhong, pengen anake marah. Nek wong tuwa ngopeni anak niku pengen anak niku urip pengen anake marah. Tapi nek anake ngopeni wong tuwa kadang niku pengen rebut warisan. Kan gitu. Rata-rata kan ngoten. Jadi baktine anak sak bakti-baktine anak itu masih belum sebanding. Makanya mumpung awake dhewe niki masih punya orang tua, bagaimana membahagiakan orang tua. Aja sampai wong tua itu murka. Ajaran Terakhir pepacuh salah satunya berbakti pada orang tua. Nah, gitu. Berbakti orang tua. Dua, berbakti pada guru. Siapapun berani pada guru,
ilmu yang kita miliki tidak akan bermanfaat. Karena apa? Kalau kita menentang guru, komunikasi, energi yang kita miliki patah. Contohnya kenal lagi. Pada saat dia membunuh Empu Gandring dengan keri yang diciptakan, akhirnya dia matinya juga kena keri Empu Gandring, berurutan. Itu salah satunya itu. Nah, sumpah yang lain, Poros Ijo, Pagrayu kan sudah jelas. Poros Ijo tidak hanya merusak perawan saja. Seseorang yang mau berkembang, usahanya berkembang, tapi kita pangkas, kita patahkan. Ibarat kita ngedang rezeki ini wong, itu juga sebagian dari Poros Ijo. Merusak Pagrayu, merusak rumah tanggane wong, merusak ketentramane wong. Ini sebanding dengan wong sing urip bahagia difitnah. Akhirnya kocar kacir. Ini sama saja merusak Pagrayu. Ya sejahtera itu luas, kompleks. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang sejahtera menciptakan situasi itu selalu damai di dalam rumah maupun di lingkungan rumah. Karena warga sejahtera bagaimanapun juga selalu jadi sorotan, jadi panutan. Makanya orang yang sejahtera dilatih mawas diri. Nah, dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu, ku anfusakum, awakmu apa ini dhisik, dandani dhisik kan. Orang yang sejahtera kan mawas diri kan. Mendandani kon mawas diri dhisik, baru keluarga didandani. Artinya apa? Di mana kita berada dalam di rumah maupun di luar rumah, khususnya di dalam rumah, bagi orang sejahtera memberi contoh sehingga anak-anak didik kita nanti selalu mengikuti kita, mengikuti kebaikan. Tapi yang bagi Tuhan, Allah itu tidak membagi pekerjaan, tapi Allah membagi rezeki. Hanya jalannya macam-macam. Dengan dodolan, podo-podo dodolan aqua misalnya. Tapi belum tentu si A ini dodolannya mesti hasilnya banyak. Jenengan dodolannya belum tentu sedikit. Yang membagi bukan manusia, tapi Tuhan. Hasil akhirnya tetap Tuhan. Podo-podo gurune, belum tentu dia itu hidupnya kaya. Podo-podo golongan 3 kan. Bayarannya podo, tapi kehidupannya belum tentu sama. Karena apa? Rezeki yang dari luar yang dimiliki oleh per orang itu yang membagi Tuhan. Juga tergantung kepada manusia. Yang membedakan apa? Perbuatannya. Apakah sebagian rezeki itu dibagikan pada orang lain atau tidak? Podo-podo gurune sing sitok loman, sing sitok pelit, menak sing loman. Kan gitu. Dalam arti loman ku ora kok kabeh dikekno ya mboten, ya tetep ngengeh tapi nggih. Tapi dia sadar bahwa sebagian rezeki itu milik orang lain itu jelas. Dia memberikan hasil yang diberikan Allah lewat dia mengajar sebagai guru tadi diberikan orang lain. Diganti berlipat-lipat. Mbah lewat pertanian, mbah lewat peternakan, mbah dagang, mbah apapun akan diganti. Tapi bagi orang yang rezekinya banyak tapi dia tidak mau beramal, kasarannya pelit, Delalahe rezeki ini wenten mau nak ilangin. Delala ya loro, ya. Di sepeda motor hilang, delala sepeda motor colong wong, nanti sepeda motor anyar colong wong. Di motor api rusak, duit entek di motor. Hilang ibu tentang. Tapi berbeda dengan orang yang banyak ibadah, banyak sedekah. Uang yang dia miliki itu mesti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Makanya semua yang diberikan Allah itu semuanya baik. Tergantung penggunaannya. Jenengan nyambut gawe hasilnya rekoso gitu, jelas halal.
Tapi nuwun sewu, jenengan gunakan untuk main perempuan. Kan juga tidak baik kan? Juga. Semua tergantung pada nek niat jenengan menggunakan hasil rezeki jenengan untuk beribadah, dikembalikan oleh Allah dengan anugerah. Tapi kalau uang yang hasil jenengan rekoso, hasil keringat itu digunakan untuk maksiat, yang muncul musibah. Nah, gitu. Jadi kita jangan terlalu mempercayai bahwa itu kodam dan sebagainya. Jangan. Tergantung kita. Kita berbuat baik, tapi tujuannya kan mewah. Contoh banyak, duit oleh korupsi lah. Korupsi ngapusi duit negara. Tinggal bangun masjid diadil-adil. Sawangannya emang dia kan beribadah. Tapi niatnya dia gue pamrih. Oh iya, aku kanggo nutupi kejelekannya. Yang terjadi musibah. Gue KPK. Kan kira yang terjadi musibah. Menak awake dhewe hasil ya diarani gede ya ora gede, cilik ya ora cilik. Tapi digunakan uang itu digunakan sebaik mungkin. Sumber dari penghasilannya akan berkembang dengan sendirinya. Teko kanan, teko kiri, teko ngarep, teko nguri, teko. Yang mendatangkan itu Kita penuh dengan keyakinan ya Mas. Keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran. Kuncinya namanya. Orang punya kelebihan, orang punya kemampuan, orang punya kekuatan. Kalau orang itu ikhlas dan banyak pendekatan.